Pembangunan infrastruktur penanda Bali era baru. Di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Wayan Koster dan Cooke Sukawati, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satkerti Loke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru yang mengandung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan kerama Bali yang sejahtera dan bahagia skala niskala menuju kehidupan kerama dan gumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno, berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan, yang dilaksanakan melalui pembangunan secara terpola, menyeluruh, terencana, terarah, dan terintegrasi dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila 1 Juni 1945. Bali era baru diwujudkan dengan menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali yang mencakup 3 aspek utama: alam, manusia, dan kebudayaan Bali, bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, yaitu 6 sumber utama kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia, meliputi Atma Kerti, penyucian dan pemuliaan Atman atau jiwa; Segara Kerti, penyucian dan pemuliaan pantai dan laut; Danu Kerti, penyucian dan pemuliaan sumber air; Wana Kerti, penyucian dan pemuliaan tumbuh-tumbuhan; Jana Kerti, penyucian dan pemuliaan manusia; dan Jagat Kerti, penyucian dan pemuliaan alam semesta. Visi Nangun Satkerti Loke Bali dilaksanakan dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis yang sangat fundamental dan monumental, bersifat niskala skala sebagai penanda peradaban Bali era baru. Astungkara, berkat restu alam semesta, tuntunan ide betara sasuhunan, leluhur, guru-guru suci, dan penglingsir Bali. Meskipun dalam kondisi sulit di masa pandemi COVID-19, pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis dapat dilaksanakan dengan lancar dan sukses sesuai rencana Labde Karya Manggu Side Sidaningdon. Pelindungan kawasan suci Besakih. Dalam tatanan niskala spiritual Bali, Pura Agung Besakih adalah pura kahyangan jagat terpenting di Bali, merupakan huluning Bali Raja, hulu kerajaan Bali, sekaligus juga Madyanikang Buana, pusat dunia. Pada masa kerajaan Bali kuno, Pura Agung Besakih dimuliakan sebagai Hila-Hila Hulundang Ing Basukih, yakni kawasan suci tempat memohon kerahayuan hidup atau Basuki di Hulu Bali, dipantangkan atau hila-hila untuk dimasuki secara sembarangan oleh siapapun. Kawasan Pura Agung Besakih benar-benar telah menghadapi permasalahan sangat serius. Pada Palemahan terjadi pembiaran atas kesemrawutan seperti warung dan toilet yang tidak tertata, kumuh, tidak tersedia drainase, sampah tidak terkelola, macet, tempat parkir tidak memadai, dan tidak tersedia tempat pasandekan. Kondisi yang amat parah ini telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun. Pembiaran atas kondisi tersebut membuat kondisi tidak harmonis dengan keagungan dan kesucian Pura Agung Besakih. Menyikapi kondisi tersebut, Gubernur Bali Wayan Koster dengan kesadaran penuh membangun Bali mulai dari hulu dengan memprioritaskan pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Pembangunan ini memerlukan anggaran sebesar 884 miliar rupiah yang bersumber dari APBN Kementerian PUPR sebesar 393 miliar rupiah dan APBD Semesta Berencana Provinsi Bali sebesar 491 miliar rupiah. Pembangunan telah dimulai pada hari Rabu, Bude Umanis Dukut, tanggal 18 Agustus 2021. Peletakan batu pertama oleh Presiden ke-5 Republik Indonesia, Ibu Megawati Soekarno Putri. Pembangunan ditargetkan selesai bulan Desember 2022.
Bangunan ini memberi manfaat nyata bagi umat Hindu dan masyarakat umum, baik di Bali maupun di luar Bali, dalam melaksanakan upekara dan upacara suci Dreste Bali di Pura Agung Besaki dengan rasa nyaman dan aman. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dikonsepkan sebagai penanda kebangkitan kembali puncak peradaban dan keadapan budaya Bali. Bali sebagai Padma Buana atau pusat peradaban dunia. Secara historis, jejak keemasan peradaban kebudayaan Bali pernah dicapai pada era Kerajaan Gel-Gel di Kabupaten Klungkung, di bawah pemerintahan Raja Dalem Batu Renggong Wijaya Kresna Kepakisan pada abad ke-16. Kawasan ini didukung ekosistem budaya berbatasan dengan Kabupaten Gianyar, Bangli, dan Karangasem yang masyarakatnya memiliki tradisi, seni budaya, serta kearifan lokal sangat beragam, unik, dan adiluhung. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali dibangun di atas lahan seluas 334 hektar yang merupakan hamparan bekas aliran lahar letusan Gunung Agung tahun 1963. Sejak lama, kondisi lahan ini rusak parah, terbengkelai, dan tidak produktif. Lokasinya sangat indah, nyegara gunung, dengan latar belakang Gunung Agung di pinggir pantai dan menghadap ke Pulau Nusa Penida. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali ditata dengan sangat apik, menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti, meliputi 3 zona: zona inti, zona penyangga, dan zona penunjang. Dalam zona inti, dibangun 15 fasilitas pentas seni untuk seni tradisi dan seni modern, antara lain panggung terbuka utama dengan kapasitas 15.000 orang, panggung terbuka madya, kalangan terbuka, kalangan semi tertutup multifungsi, wantilan, panggung tertutup, black box, gedung teater film, wahana permainan dan olahraga tradisional Bali. Dibangun 12 museum tematik, antara lain Museum Raja-Raja Bali, Wastra Bali, Tari Bali, Gamelan Bali, Arsitektur Bali, Seni Rupa dan Desain, Pengupa Jiwa dan Subak, Aksara Sastra Bali, dan Usada Bali. Juga dibangun Anjungan Nusantara, Anjungan Budaya Dunia, dan Desa Difabel. Dalam zona penunjang dibangun Gedung Auditorium Bung Karno berkapasitas 3.000 orang, Bali International Convention Center berkapasitas 10.000 orang, Bali Exhibition Center berkapasitas 30.000 orang, gelanggang tertutup, Pusat Promosi Ekspor Bali, hotel tematik, rumah sakit internasional, pusat perbelanjaan, apartemen, marina, clubhouse, dan restoran. Dalam zona penyangga dibangun sungai buatan Unda, embung, pelabuhan, dan hutan. Memerlukan anggaran sekitar 2,5 triliun rupiah bersumber dari APBN, APBD Semesta Berencana Provinsi Bali, dan pinjaman tanpa bunga Program Pemulihan Ekonomi Nasional PEN. Pembangunan dimulai dengan pembebasan lahan, pematangan lahan, dilanjutkan pembangunan fisik pada zona inti, zona penunjang, serta zona penyangga tahun 2020 sampai 2025. Kawasan Pusat Kebudayaan Bali merupakan mahakarya berkelas dunia, seperti halnya Candi Prambanan dan Candi Borobudur.
Shortcut Singaraja Mengwitani. Pembangunan Shortcut Singaraja Mengwitani merupakan implementasi nyata janji politik Gubernur Bali, Wayan Koster, kepada masyarakat Buleleng pada saat kampanye pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali tahun 2018. Sejak dahulu, kondisi Jalan Singaraja Mengwitani terdiri atas banyak tikungan tajam dan tanjakan curam. Kondisi ini membuat pengguna jalan tidak nyaman dan sangat membahayakan. Shortcut Singaraja Mengwitani telah berkali-kali diwacanakan, bahkan dikampanyekan pada setiap pilkada, namun tidak pernah terwujud. Pembangunan Shortcut Singaraja Mengwitani terdiri dari 12 titik. Dilaksanakan mulai tahun 2019, ditargetkan selesai tahun 2025. Total kebutuhan anggaran sebesar 1,6 triliun rupiah. Terdiri atas pembebasan lahan dengan anggaran sebesar 500 miliar rupiah bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali dan pembangunan fisik dengan anggaran sebesar 1,1 triliun rupiah bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Shortcut Singaraja Mengwitani memberi manfaat mempersingkat waktu tempuh perjalanan semula 2,5 jam menjadi 1,5 jam, memberikan kenyamanan dan keamanan pengguna jalan serta melancarkan transportasi pariwisata dan logistik. Tol Jagatkerti Bali. Keseimbangan dan keharmonisan pembangunan antar wilayah di Bali tidak akan pernah terwujud tanpa infrastruktur darat yang terkoneksi dan terintegrasi. Tol Gilimanuk Mengwi merupakan implementasi konsep keseimbangan dan keharmonisan pembangunan Bali yang selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Jagatkerti, menyucikan dan memuliakan alam semesta beserta isinya. Sejak dahulu, jalan yang menghubungkan Gilimanuk Mengwi memiliki banyak tikungan tajam dan tanjakan curam dengan tingkat kecelakaan yang tinggi. Kondisi parah ini telah berlangsung begitu lama tanpa pernah ada gagasan untuk mengatasi. Dalam waktu cepat, Gubernur Bali, Wayan Koster, berhasil meyakinkan pemerintah pusat serta menarik investasi untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan jalan tol sepanjang 96,21 km dengan lebar 40 meter. Pelaksanaan pembangunan jalan tol diawali pembebasan lahan mulai tahun 2022 sampai tahun 2023. Dilanjutkan pembangunan konstruksi mulai tahun 2023 sampai tahun 2025 dengan kebutuhan anggaran sebesar 24 triliun rupiah bersumber dari investasi. Pembangunan jalan tol ini terwujud atas keberanian dan komitmen kuat Gubernur Bali, Wayan Koster, yang mendapat dukungan pemerintah serta berbagai komponen masyarakat Bali. Gubernur Bali, Wayan Koster, memberi nama Tol Jagatkerti Bali yang memberi manfaat, mempersingkat waktu tempuh semula 4-6 jam menjadi 1,5 sampai 2 jam, meningkatkan kenyamanan dan keamanan transportasi logistik, penumpang domestik dan wisatawan, pusat destinasi wisata baru dan pemasaran UMKM, menumbuhkan pusat perekonomian baru di wilayah lintasan jalan tol. Pelabuhan Segitiga Sanur Sampalan bias muncul. Nusa Penida merupakan pulau yang sakral dengan sejumlah kahyangan suci, antara lain Pura Penataran Ped, Pura Pucak Mundi, dan Gua Giri Putri. Keberadaan Nusa Penida tidak terpisahkan dengan Nusa Ceningan, Nusa Lembongan, dan Bali Daratan. Nusa Penida merupakan kawasan yang sangat potensial dan memiliki kekuatan daya tarik alam yang istimewa, namun belum dikembangkan secara optimal dan terintegrasi. Sejak dahulu,
Penyeberangan laut dari Sanur ke Nusa Penida sangat memprihatinkan. Tidak nyaman dan tidak aman karena tidak ada pelabuhan. Namun tidak pernah ada yang memikirkan solusi atas kondisi buruk ini. Gubernur Bali, Wayan Koster, dengan niat baik dan tekad kuat mengambil langkah cepat, tepat dan strategis mengatasi kondisi yang ada dengan menggagas pembangunan 3 pelabuhan sekaligus, yaitu Pelabuhan Sanur Denpasar, Sampalan Nusa Penida, dan Bias Munjul Nusa Ceningan Klungkung. Pembangunan pelabuhan segitiga Sanur, Sampalan, Bias Munjul dimulai tahun 2020, selesai tahun 2022. Dibutuhkan anggaran sebesar 563 miliar rupiah. Untuk pembangunan pelabuhan Sampalan sebesar 90 miliar rupiah. Pelabuhan Bias Munjul sebesar 97 miliar. Dan pelabuhan Sanur sebesar 376 miliar rupiah. Sumber pendanaan sepenuhnya dari APBN Kementerian Perhubungan. Pelabuhan segitiga Sanur, Sampalan, Bias Munjul yang bermanfaat, memberikan kenyamanan dan keamanan penyeberangan bagi umat Hindu pada saat upacara di Pura Penataran Pet untuk aktivitas rutin masyarakat Bali serta para wisatawan ke Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan. Mendukung percepatan pembangunan ekonomi di Nusa Penida, Nusa Ceningan, dan Nusa Lembongan sebagai upaya menyeimbangkan pembangunan wilayah Bali. Bali Maritime Tourism Hub. Sebagai destinasi wisata utama dunia, Bali harus memiliki infrastruktur pendukung yang memadai berkelas dunia. Gubernur Bali, Wayan Koster, mengarahkan rencana induk dan desain pengembangan pelabuhan Benoa yang diusulkan PT Pelindo menjadi Bali Maritime Tourism Hub. Harus memperhatikan kelestarian alam, manusia, dan kebudayaan Bali sesuai nilai-nilai kearifan lokal Sadkerti. Kondisi pelabuhan Benoa Denpasar kurang memadai dan tidak tertata dengan baik. Bercampur antara layanan logistik, perikanan, dan wisata, serta belum memberi manfaat optimal bagi perekonomian Bali. Bali Maritime Tourism Hub. Gubernur Bali, Wayan Koster, mensyaratkan 51% dari luas total 70 hektar harus dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau berupa taman hutan Segara Kerti. Pelaksanaan pembangunan mulai tahun 2020, selesai tahun 2023. Percepatan pembangunan dilaksanakan dalam rangka menyambut pertemuan presidensi G20 yang dilaksanakan di Bali tahun 2022. Kebutuhan anggaran sebesar 6,1 triliun rupiah, sepenuhnya bersumber dari PT Pelindo. Bali Maritime Tourism Hub merupakan wahana berkelas dunia yang memberi manfaat, meningkatkan layanan transportasi logistik, cruise dan yacht, pusat destinasi wisata baru, dan pemasaran UMKM. Pusat pertumbuhan perekonomian baru di Bali Selatan. Bendungan Sidan dan Tamblang. Ketersediaan air untuk kebutuhan kehidupan sehari-hari dan pengairan menjadi masalah besar dan serius di Bali. Membangun bendungan merupakan swadharma murdaning jagat Bali sesuai ajaran yang tersurat dalam Kitab Slokantara. Membuat satu telaga untuk umum, dam atau bendungan, lebih mulia daripada menggali 100 sumur. Pembangunan bendungan selaras dengan nilai-nilai kearifan lokal Danu Kerti, menyucikan dan memuliakan sumber air. Secara umum, kondisi mata air dan sungai di Bali mengalami penurunan kapasitas. Bahkan, banyak sungai yang sudah mengering, sehingga kebutuhan air sehari-hari
yang dipenuhi dari air bawah tanah semakin meningkat. Hal ini sangat mengancam kelestarian lingkungan dan ekosistem alam Bali. Gubernur Bali Wayan Koster melakukan upaya keras mengatasi masalah tersebut hingga berhasil meyakinkan Kementerian PUPR untuk membangun bendungan Sidan dan bendungan Tamblang. Pelaksanaan pembangunan mulai tahun 2019 selesai tahun 2023. Pembangunan bendungan Sidan di wilayah Bangli dan Badung dengan anggaran sebesar 1,8 triliun rupiah, serta bendungan Tamblang Buleleng dengan anggaran sebesar 794 miliar rupiah sepenuhnya bersumber dari APBN Kementerian PUPR. Bendungan Sidan dan bendungan Tamblang memberi manfaat, memenuhi kebutuhan penyediaan air minum dan mendukung irigasi untuk wilayah Gianyar, Denpasar, Badung, dan Tabanan, serta Buleleng. Mengurangi penggunaan air bawah tanah yang berisiko terhadap lingkungan dan ekosistem alam Bali. Turiya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Gubernur Bali Wayan Koster menggagas Taman Komunikasi Bali Smart KBS berupa tower berkelas dunia dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti serta filosofi Akasa Pertiwi Purusa Pradana. Konsep tower memadukan nilai-nilai tradisi Bali dengan teknologi global sebagai wujud Loke Samaste Sakino Bawana yang bermakna sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang mendunia. Gubernur Bali Wayan Koster menatahkan nama Turiya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Sejak lama, masyarakat Buleleng tidak dapat menikmati siaran televisi tanpa bantuan antena parabola, sehingga sangat tertinggal dalam memperoleh informasi terkini dan tidak dapat menikmati hiburan melalui media televisi. Gubernur Bali Wayan Koster konsekuen memenuhi janji kampanye pada saat pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bali tahun 2018 dengan membangun tower di Desa Adat Amertesari, Pegayaman, Kabupaten Buleleng. Pelaksanaan pekerjaan tower mulai tahun 2022 selesai tahun 2023. Kebutuhan anggaran sebesar 365 miliar rupiah sepenuhnya bersumber dari APBD Semesta Berencana Provinsi Bali. Karakteristik Turiya Pada Tower: tinggi tower 115 meter, dibangun di atas lahan dengan luas 4 hektar pada ketinggian 1.521 meter di atas permukaan laut, sehingga total tinggi tower menjadi 1.636 meter. Memiliki fasilitas multifungsi dan terpadu berupa pemancar, planetarium, skywalk, restoran putar 360 derajat, jembatan kaca, museum, dan ruang konvensi, serta dilengkapi gondola. Memiliki konstruksi khusus yang tahan terhadap gempa berkekuatan sampai 1.0 G dan kekuatan hidup minimal 500 tahun. Turiya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali merupakan tower ikonik monumental pertama di Indonesia. Tidak kalah dengan 5 tower ternama di dunia, yaitu Menara Eiffel, Tokyo Tower, Toronto Tower, Macau Tower, dan Vansetten Tower. Turiya Pada Tower merupakan daya tarik wisata baru yang ramah lingkungan, indah, dan sangat keren. Dilengkapi kebun bunga, kebun buah, area bermain anak,
glamping, flying fox, UMKM, dan restoran. Turya Pada Tower akan mengatasi blank spot, menjangkau 80% di wilayah Buleleng, Karangasem, dan Jembrana. Gubernur Bali Wayan Koster dengan niat baik, tekad kuat, yang bekerja dengan fokus, tulus, lurus, telah mampu mewujudkan sesuatu yang sebelumnya hanya mimpi, kini menjadi kenyataan. Sesuatu yang selama ini hanya wacana, sekarang sudah terwujud. Sesuatu yang sebelumnya tidak ada, tidak terpikirkan, bahkan sama sekali tidak terbayangkan, kini hadir di depan mata yang memberi masa depan baru. Bali era baru diwujudkan dengan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis yang meliputi pelindungan kawasan Suci Besakih, kawasan pusat kebudayaan Bali, shortcut Singaraja Mengwitani, tol Jagat Kerti Bali, pelabuhan segitiga Sanur, Sampalan, Bias Munjul, Bali Maritime Tourism Hub, Bendungan Sidan dan Tamblang, serta Turya Pada Tower KBS 6.0 Kerti Bali. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis ini merupakan mahakarya adiluhung, bersejarah, fundamental, dan monumental yang dibangun dengan menerapkan nilai-nilai kearifan lokal Satkerti sebagai tonggak peradaban dan penanda Bali era baru. Semua mahakarya baru tersebut menjadi kebanggaan yang membahagiakan, sepenuhnya diwariskan kepada seluruh masyarakat Bali, menjadi warisan dari generasi ke generasi nan abadi sepanjang zaman. Astungkare, walaupun pemerintah sedang mengalami keterbatasan anggaran akibat pandemi COVID-19, namun berkat komitmen kuat dan niat mulia Gubernur Bali Wayan Koster, telah terbuka jalan mendapat dukungan pemerintah pusat, bahkan mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo, sehingga seluruh program pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis tersebut dapat terwujud sesuai rencana. Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana strategis tersebut mendorong pusat-pusat pertumbuhan perekonomian baru yang terintegrasi guna menyeimbangkan pembangunan di wilayah Bali Selatan, Barat, Tengah, Utara, dan Timur demi peningkatan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat Bali secara merata dan adil, niskala skala.